Saya masih bersama dengan dua narasumber, masih membahas mengenai program organisasi penggerak. Saya ke Pak Sunanto, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Pak Sunanto, hal berikutnya yang dipermasalahkan juga adalah kriteria organisasi. Memangnya yang tercatat itu organisasi dengan kriteria apa yang Anda keberatan? Kok masuk organisasi ini? Kalau kami kan nggak ngusulin ya, pemudanya nggak ngusulin. Jadi Muhammadiyah ada majelis diktasmen yang ngusulin. Jadi yang menolak, yang dapat program itu majelis diktasmen. Kalau kami tidak ikut. Jadi di dalam press release yang diungkapkan oleh majelis diktasmen ini sudah jelas diungkapkan bahwa Muhammadiyah ini organisasi yang tidak bisa disamaratakan dengan organisasi-organisasi yang lain. Yang kedua, tahapannya adalah target utamanya apa sih membangun Indonesia bergerak. Apakah yang ini menjawab persoalan-persoalan utama kita tentang pendidikan yang saat ini kita hadapi. Tentang kepesamarataan pendidikan, tentang teknologi, tentang jomplangnya satu dengan yang lain. Apa Muhammadiyah melihatnya nggak demikian? Kami melihat bahwa mundurnya itu pertama bahwa kemungkinan besar ini akan menimbulkan banyak masalah. Apa kemungkinan? Banyak masalah seperti apa? Anggaran dan penggunaan anggaran gitu tentang yang dilakukan pasti banyak masalah. Payung hukumnya, anggarannya. Kalau misalnya targetnya nggak jelas, maka kita terjebak pada proses birokrasi yang bagi kami bahwa kami tidak mau direpoti oleh persoalan yang target yang nggak jelas seperti apa, Pak Sunanto? Maksudnya? Target yang nggak jelas seperti apa? Maksudnya target apa pendidikan pergerak ini maunya seperti apa sih? Apakah bisa menjawab? Karena kami melihat apakah solusi dari masalah yang kita hadapi ini tentang Indonesia bergerak. Apakah bisa dijawab oleh mereka organisasi-organisasi yang dinyatakan lolos, maksud Anda begitu? Nah, jadi program tentang POP ini apakah menjawab persoalan yang pendidikan yang kita hadapi saat ini? Walaupun kami berupaya bahwa mungkin ini menjadi bagian. Oh, ternyata dengan proses yang sangat panjang dilakukan oleh Majelis Diktasmen dan dapat, tapi ternyata ada sesuatu yang ketimpangan menurut kami. Wah, ya udahlah diserahkan, kalau mau dilanjutkan lanjutkan aja. Tapi Muhammadiyah mundur dari program itu. Kalau gitu saya tanya ke Bu Teti. Bu Teti, ini menjawab nggak masalah pendidikan Indonesia saat ini dengan ada program organisasi penggerak? Menurut Anda ini penting nggak program ini? Kalau saya tidak melihat bahwa penting dan tidaknya. Karena sebagai organisasi profesi Federasi Guru Independen Indonesia, kami punya visi yang jelas. Berdiri dan atas sesuatu latar belakang yang berat di tahun 2000. Di masa reformasi kami berjuang untuk bagaimana membawa visi pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Bermartabat artinya yang hari ini kita bicara bahwa kalau tidak punya martabat, status tidak jelas, kesejahteraan tidak pasti, bagaimana kita mau berkualitas. Tapi dalam perjalanan panjang jadi tanpa ada siapa-siapa, kita dari mulai parlemen jalanan, kita mengatakan bahwa visinya udah jelas. Dari dulu tuh berjuang untuk itu visi Federasi Guru Independen Indonesia. Nah, programnya, pertanyaan saya adalah program organisasi penggerak ini dengan berbagai kriteria tadi ada 20 miliar, 5 miliar. Itu apakah kemudian Ibu melihat itu bisa menerjemahkan visi pendidikan yang mau kita capai atau seperti apa? Kalau saya melihat karena berada di lapangan bahwa bisa memungkinkan terjadi. Yang penting kerjasama, gotong royong, ayo punya kemauan. Mengapa? Dan pada saat itu ketika saya punya latar belakang tadi, kenapa? Karena di waktu mengisi profil yang kedua, portofolio kedua, itu lebih berat dari portofolio pertama. Dari profil, lebih berat. Mengapa? Karena harus punya pengalaman. Pengalaman pernah melatih. Nah, pengalaman itulah yang mungkin banyak orang tidak lolos. Walaupun misalnya organisasi besar. Contohnya, kenapa saya beranikan diri? Saya sudah dari tahun 2015 itu membawa yang namanya dengan KPPA sekolah yang ramah anak. Ibu kan profesinya guru, sehingga kalau dilihat kan salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan kompetensi guru juga. Nah, Ibu bisa melihat bahwa program ini juga bisa menerjemahkan tujuan itu, visi itu untuk bisa meningkatkan kompetensi guru. Sangat bisa. Sama dengan beratnya membuat proposal itu. Kan itu lebih berat lagi pada saat implementasi. Tapi
harus semangat dong. Bapak, saya merasa bahwa ketika saya dinyatakan lolos tahap, saya begitu 3 tahap, saya sebelum bulan April belum perpanjangan, saya sudah lolos. Saya sudah lolos, sudah hijau semua 3 prospek itu. Oke. Itu proses yang panjang yang kemudian bisa Ibu ceritakan tadi secara online sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita bicara soal sejumlah organisasi yang disebut dipertanyakan. Anda bisa koreksi Pak Sunanto. Jadi seharusnya makanya saya tadi tanyakan sempat kita sebelum saat jeda saya tanyakan ini memang program yang dikhususkan untuk organisasi masyarakat, federasi seperti ini atau bisa masuk yayasan. Kalau secara hukum yayasan dan organisasi itu apalagi organisasi kemasyarakatan berbeda. Pak Sunanto punya penjelasan soal itu? Ya, kan begini. Jadi mungkin pemahaman publik belum terlalu jauh tentang apakah kriteria-kriteria yang sudah diberlakukan. Ini kan satu gerbong ya, sehingga mungkin persepsinya menjadi sama. Aku baru tahu bahwa misalnya tentang ada yayasan yang bisa mandiri, ada yayasan yang bisa tidak. Polanya nanti seperti apa? Ini kan satu mandiri yang Pak Sunanto maksud pendanaan ya? Pendanaan. Okay. Jadi model pendanaannya dia sendiri. Tapi bagaimana model yang lain? Dia satukan dalam satu konsep kesatuan POP kan, bukan berbeda-beda kan, Mbak. Bu, tentang bahwa pendaftarannya kan tetap satu kesatuan, mungkin targetnya sama, tapi pendanaannya kan ada pengusulan tentang mandiri, ada yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi publik saya belum melihat bahwa korelasi kepentingan tentang misalnya lembaga-lembaga ini masuk dalam dunia pendidikan misalnya. Pengalamannya nanti seperti apa, modelnya nanti seperti apa. Lembaga-lembaga ini maksud Pak Sunanto? Yang misalnya Sampurna, Tanoto yang mungkin bagi kami bahwa dia seharusnya memberikan CSR kan biasanya lembaga-lembaga yayasan itu kan. Itu bentuknya yayasan. Bu Teti mungkin punya jawaban. Kenapa yayasan-yayasan itu yang disebut adalah terkait dengan sejumlah perusahaan yang seharusnya bisa sumber dananya adalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Bu Teti punya informasi soal itu kira-kira pendanaannya gimana? Saya tidak masuk memahami tentang hal itu ya. Kami hanya cuma tetap berpegang spesifik organisasi guru yang itu kami akan melakukannya. Tapi yang Ibu ketahui soal sumber-sumber dana bagi organisasi-organisasi yang dinyatakan lolos itu bagaimana? Seluruhnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Saya tidak pernah tahu. Kami tidak pernah tahu dan tidak pernah ingin tahu karena kan bukan bagian wilayah kami kan. Jadi saya tetap berpagu pada apa yang sudah. Tapi kalau untuk Federasi Guru Independen Indonesia dikonfirmasi berarti seluruh pembiayaannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adakah organisasi lain yang diketahui oleh Pak Sunanto yang masuk ke dalam program organisasi penggerak tapi ia bisa mengambil sumber dana selain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kami masih riset karena kan banyak kali kan sejauh mana. Berarti hal itu tidak dijelaskan di awal ya saat mau join? Karena ada beberapa yang kami temukan kemarin anak ikatan pelajar yang pelajar Muhammadiyah menemukan bahwa antara alamat dengan pengusul itu berbeda. Oh ada ya? Yang lolos itu. Jadi makanya saya pertanyakan, mungkin PBI sudah jelas, oh ini untuk guru, lembaga yang lain gurunya di mana? Dan menurut saya ya kami akan terus kawal ini sebagai bagian dari komitmen menciptakan gerakan-gerakan pendidikan yang seperti yang kita inginkan untuk meningkatkan kapasitas tanpa harus sekali lagi tanpa harus melakukan misalnya dengan pemerintah yang seperti program itu. Jadi jangan ragukan bahwa dengan mundurnya Muhammadiyah terus kami berhenti untuk melakukan kontribusi, tidak bisa. Kami harus tetap berjalan untuk melakukan kontribusi. Ini persoalan, kalau ada persoalannya, kalau misalnya tidak dianggap penting ya nggak apa-apa gitu loh kira-kira. Kalau nggak dianggap penting oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk apa? Misalnya kalau misalnya bahwa kami mundur terus tidak dianggap penting untuk orang yang mundur sebagai program itu tidak dianggap penting pendidikan kami, bahwa konsepnya kami lahir duluan dan terus. Pak Sunanto harus jelaskan ini tidak dianggap penting. Maksudnya gini, Muhammadiyah mundur itu kemudian tidak dianggap penting harus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus apa kalau untuk mengubah kondisi atau pandangan Anda tadi? Menurut saya bahwa gagasan Muhammadiyah yang selama ini membangun, yang paling penting bagi kami bahwa ada kesenjangan pemerataan pendidikan yang selama ini, apakah itu solusinya? Apakah dengan pelatihannya?
misalnya kesejahteraan para guru-guru. Apakah kalau ada Komisi 10 mengusulkan itu lebih baik dialihkan kepada proses kesejahteraan para guru misalnya. Uang 590 miliar. Itu kalau bisa di-upgrade kepada kesempatan para guru-guru itu saya kira sangat luar biasa. Oke, berarti sederhana gini, kalau misalnya mau ngajak Pak Menteri Nadiem mau mengajak Muhammadiyah untuk kembali gabung, syaratnya apa untuk bisa tetap masuk ke dalam program organisasi penggerak? Apa yang harus diubah dari program ini? Saya tidak memiliki kompetensi untuk mengatakan bahwa syaratnya seperti apa karena mengajukan. Tapi menurut saya sebagai pemuda saya melihat bahwa ada sesuatu yang belum pas dilakukan saat ini. Mungkin gagasannya bagus, tapi belum pas untuk diberlakukan dengan kebutuhan pendidikan yang kita hadapi saat ini. Belum pas untuk dilakukan programnya saat ini. Iya. Kalau program ini tetap dilakukan atau tetap dijalankan? Ya monggo saja, itu kan pemerintah. Pendidikan yang kami lakukan tetap akan berjalan kan? Tidak akan mati toh. Terkait dengan jabatan atau posisi Pak Menteri saat ini? Kami mengusulkan bahwa program yang sudah dilakukan dengan beberapa gagasan yang oleh Pak Menteri, yang menurut saya Pak Menteri harus lebih banyak mendengar atau belajar tentang sejarah pendidikan ya. Bagaimana mendengar rintihan para pendidik-pendidik itu tidak hanya di kota yang dipahami. Gagasannya mungkin dia beyond ya, ingin seperti Bang Nadiem gitu kira-kira, pinternya kan kira-kira. Tapi situasinya kan tidak sama seperti Pak Menteri. Keluarganya juga tidak sama, kulturnya juga tidak sama. Yang harus dipahami pendidikan itu kan harus juga memahami culture kan. Tidak bisa hanya seperti ego sendiri. Harus diterapkan kepada pendidikan orang lain. Jadi harus banyak belajar dan mau mendengar bahwa saya selalu katakan kalau pola kerjasamanya kayak konglomerat tidak kolaborasi ya ini pendidikan kayak menanamkan saham aja. Kayak menanamkan uang aja, jadi untung rugi yang dipikirkan, bukan penciptaan. Pendidikan saya kira penciptaannya sangat panjang, tidak serta-merta kan. Kayak kita bisa tahu 1+2 juga bukan sesuatu yang ini. Jadi ini yang harus dibangun dan dipikirkan oleh Pak Menteri. Jadi proses evaluasi kami ada belajar merdeka yang sudah dipatenkan. Merdeka belajar gitu. Merdeka belajar yang sudah dipatenkan oleh lembaga lain. Itu juga nggak disukain, nggak diterima gitu? Ya apalagi sudah menjadi milik orang lain kan sudah dipatenkan. Jadi kan saya kira ini Pak Menteri ini mau mengusulkan apa sih sebenarnya tentang pendidikan? Oke, itu yang Anda pertanyakan. Bu Teti, terakhir program organisasi penggerak ini menurut Anda memang relevan, memang dibutuhkan saat ini kalau menurut Anda? Jadi saya kalau melihat di lapangan bahwa memang pendidikan itu tidak semudah yang kita bicarakan, pasti banyak hal. Kompleks sekali ya. Jadi kalau saya boleh tahu karena saya sendiri yang mengurusin program itu. Ibu guru. Jadi saya guru, kemudian di sana juga ada. Jadi kalau misalnya saya membuat pelatihan, saya tidak sendiri. Jadi kalau saya butuh komunitas yang memang itu diperlukan, maka saya boleh mengambil. Kan komunitas itu bukan guru. Komunitas itu kan beragam. Dan itu diwadahi di program organisasi penggerak. Jadi saya misalnya, saya boleh saya misalnya tidak punya siapa di orang IT. Saya butuh bahwa di gini guru tuh butuh pelatihan ahli IT. Maka saya harus misalnya dengan IGI misalnya. Atau misalnya saya biasa kalau kan di pilihannya banyak. Nah kalau kita sendiri tidak tahu, aduh saya bingung deh pilih yang mana. Misalnya ada NGO internasional misalnya kan, saya boleh memilih. Tapi saya tidak mengenal mereka. Berarti kan saya nggak penting dong memilih karena punya hak memilih. Saya memilih yang kayaknya saya sudah hafal familiar, tapi saya yakin bahwa dia bisa saya bawa untuk membantu. Masalahnya yang akan saya hadapi di lapangan tadi itu butuh orang-orang yang survive. Saya harus punya orang-orang narasumber juga yang survive. Nah, yang lolos di organisasi ini orang-orang yang survive menurut Ibu? Artinya yang saya pilih, bukan saya kan tidak memilih kepada orang-orang yang tidak itu kan banyak Pak. Kalau saya mau menjelaskan itu agak panjang. Saya tadi agak begini, gimana ya kalau memang tidak memahami, karena saya mengikuti sendiri, mengerjakan sendiri, memasukkannya sendiri, ya itu tadi. Proposal itu tidak banyak. Oke, tapi yang jelas proposal berdasar atas proposal yang Ibu ajukan, Ibu punya rancangan, punya langkah-langkah berkala untuk bisa mewujudkan visi itu.
Kan isi sudah ada dalam proposal itu sendiri. Sampai dengan jadwal mau pelatihannya aja sudah ada. Oke. Terima kasih Bu Teti Sulastri, Pak Sunanto sudah hadir di Kompas Petang. Ada dua pandangan berbeda soal program ini, tapi nanti kita lihat bagaimana keputusan dari Menteri atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih sudah hadir sekali lagi di Kompas Petang.